Dikisahkan ada salah satu murid Abu Nawas yang paling cerdas di antara murid-murid lainnya. Anak tersebut juga cermat dalam menganalisa suatu masalah. Hal itulah yang membuat Abu Nawas merasa kagum kepadanya. Apalagi si anak sangat penurut dan rajin beribadah. Suatu hari, muridnya ini diperintah Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Maka berangkatlah ia menjalankan perintah gurunya itu. Sementara di tempat lain ada seorang lelaki yang juga dalam perjalanan menuju pasar. Lelaki tersebut mengendarai keledai dengan membawa 2 karung gandum. Setelah beberapa saat, laki-laki itu berhenti dalam perjalanannya untuk beristirahat di bawah pohon. Agar si keledai tidak lari, dia mengikatnya di dekat pohon itu. Ketika dia bangun dari tidur siangnya, dia tidak menemukan keledainya. Laki-laki itu menjadi khawatir dan mulai mencari keledainya kemana-mana. Saat mencari keledainya itulah dia bertemu dengan anak kecil yang merupakan murid Abu Nawas. Si lelaki kemudian bertanya, "Apakah kamu melihat keledai saya?" Anak kecil itu menjawab, "Apakah keledai tuan buta mata kirinya dan kaki kanannya pincang? Dan apakah dia juga membawa gandum?" Mendengar hal itu, si lelaki merasa senang karena ia mengira akan menemukan keledainya. "Iya benar, di mana kamu melihatnya?" tanya lelaki tersebut. "Saya belum melihatnya tuan," jawab si anak. Si lelaki merasa heran dengan jawabannya. Dalam hati ia berpikir, bagaimana mungkin bocah itu tidak melihatnya, padahal ia tahu secara mendetail keledai miliknya. Jangan-jangan bocah itu telah mencurinya. "Saya tanya kamu sekali lagi, apakah kamu melihat keledai saya?" tanya si lelaki. Tapi si anak masih mengatakan kepadanya bahwa dia belum melihatnya. "Kamu mau menipu saya ya?" kata lelaki merasa geram. Ia pun segera membawa anak kecil itu menuju rumah Tuan Hakim untuk mendapatkan solusi. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, lelaki itu lalu mengadukan masalahnya. Berhubung yang diadukan anak masih di bawah umur, Tuan Hakim meminta supaya si anak didampingi orang tua atau gurunya. Si anak lalu memilih untuk didampingi gurunya, yaitu Abu Nawas. Maka dipanggillah Abu Nawas ke rumah Tuan Hakim. Spontan Abu Nawas terkejut mendengar anak didiknya yang paling ia banggakan terlibat masalah hukum. "Ada masalah apa ini? Kenapa anak didik saya disidang?" tanya Abu Nawas tidak terima. "Begini Abu Nawas, lelaki ini mengadukan bahwa keledainya telah hilang dan ia menyangka bahwa muridmu lah yang telah mencurinya," kata Tuan Hakim menjelaskan. "Apa buktinya? Jangan asal main tuduh," protes Abu Nawas. Abu Nawas tahu betul bahwa anak didiknya anak yang soleh dan penurut. Dia tidak mungkin melakukan pencurian. Lalu si lelaki yang kehilangan keledainya menjawab, "Muridmu tahu ciri-ciri keledai saya dengan detail. Bahkan ia juga tahu barang bawaan yang ada di punggungnya. Tapi saat aku tanya di mana keledainya, dia bilang belum melihatnya. Itu sama sekali tidak masuk akal." Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya terdiam. Tiba-tiba si anak berkata, "Tapi saya memang belum melihatnya tuan." Dengan lemah lembut Tuan Hakim menanyai anak kecil itu, "Wahai anakku, kalau kamu memang belum melihatnya, kenapa kamu bisa menggambarkan dengan detail keledai milik lelaki ini?" tanya Tuan Hakim. Anak kecil itu menjawab, "Karena saya melihat jejak kaki keledai di jalan. Langkah kaki keledai yang kanan berbeda dengan yang kiri. Dari situlah saya mengerti bahwa keledai yang lewat kakinya pincang. Kemudian saya melihat rumput di sisi kanan jalan dimakan, sementara rumput di sisi kiri jalan tidak dimakannya.
Dari situlah saya mengerti bahwa keledai tersebut buta mata kirinya. Kemudian ada butiran gandum yang berserakan di tanah di sepanjang perjalanan. Dari situlah saya juga mengerti bahwa keledai tersebut pasti membawa gandum. Abu Nawas dan Tuan Hakim seketika berdecak kagum dengan kecerdasan analisa anak itu. Sedangkan si lelaki pemilik keledai merasa tidak puas. Ia ingin membuktikan ucapan anak didik Abu Nawas. Mereka lalu pergi memeriksa jalanan yang dijelaskan oleh murid Abu Nawas. Dan ternyata semua ucapannya adalah benar. Si lelaki pun langsung meminta maaf dan untuk menebus rasa bersalahnya, lelaki tersebut memberinya uang. Atas kejadian tersebut, Abu Nawas semakin bertambah kagum dengan kecerdasan muridnya yang satu ini. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, pada suatu hari Abu Nawas hendak melakukan perjalanan pergi ke kampung seberang. Dengan mengendarai keledainya, ia pun memulai perjalanan yang lumayan jauh. Hingga sampailah ia melewati sebuah desa. Dan kala itu suara azan duhur berkumandang. Tak ingin meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim, Abu Nawas segera mendatangi masjid yang ada di desa tersebut. Setibanya di masjid, Abu Nawas langsung mengambil wudhu dan menunaikan sholat dengan tergesa-gesa. Selanjutnya ia hanya berdoa dengan bacaan yang pendek. Kemudian ia pun langsung beranjak untuk melanjutkan perjalanannya. Ternyata sholat Abu Nawas yang tergesa-gesa ini menarik perhatian seorang ulama yang juga selaku ketua masjid. Sang ulama pun segera menghentikan langkah Abu Nawas yang akan keluar dari masjid. "Wahai Tuan, sholat yang Anda lakukan itu bukan cara yang benar untuk berdoa kepada Tuhan. Anda harus mengulanginya kembali. Sholat dan berdoalah dengan benar," tegur ulama tersebut kepada Abu Nawas. Sang ulama mengira kalau Abu Nawas adalah seorang musafir yang tidak tahu tentang ilmu agama. Karena dari penampilan Abu Nawas tak mencerminkan seorang ulama sufi yang menguasai ilmu agama. Oleh sebab itulah ia merasa berkewajiban menegurnya agar Abu Nawas menunaikan sholatnya dengan benar. Sedangkan Abu Nawas sendiri juga berniat balik menegurnya, tapi tentunya dengan cara yang konyol. Abu Nawas pun menuruti apa yang diperintahkan sang ulama. Ia kembali menunaikan sholat agak lama dan juga membaca doa yang agak panjang. Ketika Abu Nawas telah selesai, ia segera beranjak meninggalkan masjid. Sang ulama kembali menghentikannya sambil berkata, "Sekarang katakan padaku, tidakkah Tuhanmu akan lebih menghargai sholat dan doamu yang kedua ini dibandingkan sholat dan doamu yang pertama, di mana kamu melakukannya dengan tergesa-gesa?" Abu Nawas menjawab, "Tidak juga." Jawab Abu Nawas membuat sang ulama kesal. "Kenapa bisa begitu?" tanya sang ulama heran. Kemudian Abu Nawas menjelaskan, "Meskipun sholat dan doaku yang pertama saya lakukan dengan tergesa-gesa, tetapi setidaknya itu saya lakukan untuk Tuhan. Karena sholat pertama yang saya lakukan meskipun tergesa-gesa, tapi kan tidak meninggalkan syarat sahnya sholat. Sedangkan sholat dan doa kedua, saya lakukan untuk Anda," jawab Abu Nawas sambil berlalu meninggalkan sang ulama. Ketika sang ulama menjadi malu karena orang yang ia tegur sepertinya lebih menguasai ilmu agama, sang ulama hanya melihat seseorang dari penampilannya saja. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, ada seorang pemuda yang tak mempercayai adanya alam akhirat. Menurutnya itu hanyalah sebuah omong kosong. Si pemuda sangat berhasrat sekali ingin mengajak debat siapa saja yang meyakini adanya alam akhirat.
Hingga pada suatu ketika, saat si pemuda nongkrong di warung, ia melihat Abu Nawas tengah duduk bersama kawan-kawannya. Kala itu Abu Nawas sedang menjelaskan betapa pedihnya siksa kubur, terutama bagi orang-orang kafir yang tak mempercayai Allah dan Rasul-Nya. Wahai Abu Nawas, jadi orang kafir ketika di alam kubur dia langsung mendapatkan siksa? Tanya salah satu kawannya. Benar, orang tersebut langsung mendapatkan siksa, jawab Abu Nawas. Mendengar percakapan Abu Nawas dan kawan-kawannya, si pemuda merasa penasaran. Apa benar apa yang dikatakan Abu Nawas? Saya ingin membuktikannya, kata si pemuda dalam hati. Ia pun segera meninggalkan warung dan pergi menuju pemakaman orang kafir. Sesampainya di sana, si pemuda mendekati salah satu makam dan menempelkan telinganya ke tanah kuburan. Namun setelah sekian lama, si pemuda tak mendengar apapun. Dasar Abu Nawas, ia pandai sekali berdusta. Pantesan ia banyak disukai orang. Bualannya terdengar sangat meyakinkan, batin si pemuda. Di saat itulah terbesit di benaknya untuk mempermalukan Abu Nawas. Ini saat yang tepat untuk mengajaknya berdebat. Akan aku permalukan dia di depan orang-orang, ucap si pemuda. Maka ia pun langsung beranjak dari pemakaman dan kembali menuju warung untuk menemui Abu Nawas dan kawan-kawannya. Setelah tiba di hadapan Abu Nawas, si pemuda berkata, "Hei Abu Nawas, barusan aku dari kuburan orang kafir. Kau bilang katanya orang kafir di alam kubur mereka disiksa oleh malaikat. Tapi aku sama sekali tidak mendengar apapun, tidak ada suara tangisan ataupun jeritan. Ceritamu tentang siksa kubur hanyalah dongeng semata Abu Nawas, tidak bisa dibuktikan." Mendengar perkataan si pemuda yang tiba-tiba sempat membuat Abu Nawas terkejut. "Wahai anak muda, kemarilah. Duduklah bersama kami biar nanti saya jelaskan," ajak Abu Nawas sambil tersenyum. Si pemuda pun mendekati Abu Nawas dan duduk tepat di sampingnya. "Jadi kamu tidak percaya adanya akhirat?" tanya Abu Nawas. "Aku sama sekali tidak percaya. Coba buktikan kalau akhirat itu ada," tantang si pemuda. "Jadi kamu juga tidak percaya dengan adanya siksa kubur?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja aku tidak percaya. Kan tadi sudah aku bilang, aku barusan dari kuburan orang kafir yang katanya sedang disiksa. Tapi aku sama sekali tidak mendengar teriakan mereka," jawab si pemuda. "Wahai anak muda, ada yang perlu kamu ketahui, bahwa antara alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat itu dimensinya beda-beda. Tidak mungkin bergabung menjadi satu," terang Abu Nawas. "Itu sih hanya alasanmu saja Abu Nawas, karena kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu," balas si pemuda. "Baiklah, saya akan bertanya kepadamu. Apakah kamu pernah tidur di samping kawanmu? Dan dalam tidurmu kamu memimpikan sesuatu?" tanya Abu Nawas. "Iya, saya pernah. Memangnya kenapa?" jawab si pemuda. "Ketika kamu bermimpi sesuatu yang menakutkan, misalnya kamu bermimpi dikejar oleh ular raksasa, saat itu kamu sangat ketakutan, bahkan sampai teriak minta tolong sambil berlari dengan sekencang-kencangnya. Apakah kawanmu yang sedang duduk di sampingmu mendengar teriakanmu? Apakah kawanmu bisa mengetahui kalau kamu sedang merasakan ketakutan yang amat sangat? Justru yang kawanmu tahu, ketika melihatmu dia menganggap kamu sedang tertidur pulas. Padahal waktu itu kamu sangat ketakutan dan butuh pertolongan. Itulah contoh gambaran saat kamu mendatangi kuburan orang kafir yang kamu lihat. Mereka terlihat begitu tenang, padahal mereka sedang mengalami siksaan yang begitu dahsyat," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, si pemuda pun hanya terdiam. Dalam hati ia membenarkan Abu Nawas.
Cara Abu Nawas membuat dua istri menjadi bahagia. Suatu ketika, Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Setibanya di sana, Abu Nawas menuju rumah sahabatnya yang ternyata rumah itu sudah tak berpenghuni. Karena tak ingin perjalanannya menjadi sia-sia, Abu Nawas terus mencari keberadaan sahabat lamanya. Ia pun bertanya kepada orang sekitar yang kebetulan melintas. "Maaf kawan, apakah kau tahu kemana pindahnya orang yang menghuni rumah ini? Dia itu sahabatku dan aku ingin menemuinya," tanya Abu Nawas. "Wah, sekarang dia sudah pindah. Dia sudah menjadi saudagar kaya. Tak mungkinlah mau menempati rumah yang kecil dan kumuh itu," jawabnya. Lalu orang tersebut menunjukkan alamat baru sahabatnya. Maka pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Abu Nawas. Sahabat lamanya kini menempati rumah yang megah dan indah. Abu Nawas kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Saat sahabatnya membukakan pintu, ia langsung kegirangan melihat kedatangan Abu Nawas. "Silahkan masuk Abu Nawas, silahkan. Anggaplah rumah sendiri." "Wah, kamu hebat ya sekarang, sudah menjadi saudagar kaya. Rumahmu juga besar dan megah," puji Abu Nawas. "Ya, alhamdulillah Abu Nawas, ini semua berkat doa dan kerja kerasku," balas sahabatnya. Setelah ngobrol panjang lebar, sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialaminya. "Saya bingung Abu Nawas dengan sikap kedua istriku," tutur sahabatnya. "Apa? Kamu punya dua istri? Luar biasa. Begini nih kelakuan laki-laki kalau sudah kaya. Pasti istrinya lebih dari satu," ledek Abu Nawas. "Memangnya kamu kenapa bingung? Kamu kan punya harta banyak. Yang penting masing-masing diberikan haknya secara adil. Pasti semua akan beres," kata Abu Nawas melanjutkan. "Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas. Tapi aku dipusingkan dengan sikap kedua istriku. Mereka berdua itu menuntut perhatian yang lebih. Setiap kali mereka berdua berkumpul, mereka selalu saja bertanya kepadaku manakah di antara mereka yang paling aku cintai. Kalau aku jawab keduanya sama-sama aku cintai, mereka tak mungkin percaya. Tapi aku juga tak mungkin menyebut salah satu dari keduanya. Yang ada nanti mereka berdua malah jadi bertengkar, dan menurutku tidak adil," kata sahabatnya mengadu. Abu Nawas lalu mengatakan bahwa keadilan memang tidak sama dengan perlakuan yang sama. Sekalipun misalnya memberikan barang yang sama persis. Sahabatnya itu kemudian mendesak Abu Nawas. "Bagaimana caranya Abu Nawas agar kedua istriku tidak lagi bertanya kepadaku mana dari keduanya yang lebih aku cintai?" Kemudian Abu Nawas memberi saran agar kedua istrinya sama-sama diberi batu berwarna biru secara terpisah. "Bilang kepada kedua istrimu supaya merahasiakannya. Sekarang temuilah mereka di kamarnya masing-masing," perintah Abu Nawas. Sahabatnya itu segera menuruti perintah Abu Nawas. Satu persatu ia memasuki kamar istrinya dan memberikan batu berwarna biru. "Wahai istriku, tolong ya jaga rahasia ini dan simpan rapat-rapat batu ini. Jangan sampai ada yang tahu," pesan sahabatnya kepada istri pertama dan istri kedua secara terpisah. Setelah selesai menjalankan perintah tersebut, sahabatnya lalu kembali menemui Abu Nawas. "Saranmu sudah aku lakukan Abu Nawas, kemudian apa lagi yang harus aku kerjakan?"
tanya sahabatnya. Begini, sekarang aku akan berpura-pura bertanya kepadamu, dan kamu jawab dengan suara yang lantang agar kedua istrimu mendengarnya, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya dengan suara yang cukup keras, "Wahai sahabatku, kedua istrimu itu sangat cantik. Lalu mana istri yang paling kamu cintai?" Sahabatnya itu lalu menjawab dengan suara yang tak kalah lantang, "Istri yang paling aku cintai dari keduanya, ya yang aku beri batu berwarna." Dari dalam kamarnya masing-masing, kedua istri sahabatnya merasa dirinya yang paling dicintai oleh suaminya. Dan sejak saat itu, mereka tak pernah lagi bertanya siapa dari mereka yang paling dicintai oleh suaminya. Walaupun tawaran menjadi pejabat istana dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid selalu ditolak oleh Abu Nawas, tapi hal itu tidak mengurangi rutinitas Abu Nawas datang ke istana. Ia secara tidak resmi sudah menjadi penasehat Baginda Raja, memberikan masukan-masukan, menyelesaikan berbagai masalah, atau hanya sekedar bercanda tawa dengan Baginda Raja. Dan tak jarang pula Abu Nawas pulang dengan membawa berbagai macam hadiah dari Baginda Raja. Terkadang berupa makanan kesukaan Abu Nawas, tak jarang pula Abu Nawas mendapatkan beberapa koin emas. Ternyata kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja itu membuat iri salah satu menteri istana. Tapi tak mungkin bagi sang menteri menunjukkan kebenciannya langsung di hadapan Abu Nawas. Karena ia tahu Abu Nawas adalah ring satunya Baginda Raja. Bisa-bisa malah ia nanti yang dipecat dari kedudukannya sebagai menteri. Karena hal itulah, sang menteri lebih memilih menyebarkan fitnah tentang Abu Nawas. Ia memberitahu semua orang yang ditemui bahwa saat itu Abu Nawas mempunyai peliharaan jin. Ia meminta mereka untuk menyimpan uangnya dengan hati-hati, karena jin peliharaan Abu Nawas dapat mengambil uang mereka secara diam-diam dan sangat mudah. Rumor itu menyebar dengan cepat. Selama kurang lebih seminggu, Abu Nawas berusaha mencari tahu siapa si penyebar fitnah itu. Dia hanya bisa tersenyum ketika tahu bahwa pemfitnah itu adalah Tuan Menteri yang setiap harinya ia bertemu dengannya. Bahkan tak jarang Abu Nawas bercanda dengannya. Ternyata ombak yang selama ini dianggap tenang, adem ayem malah justru berusaha menenggelamkannya. Setelah beberapa hari memikirkan solusi, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang sangat brilian. Alih-alih melawannya, Abu Nawas justru mengikuti permainan si menteri itu. Justru seperti inilah senjata yang paling ampuh untuk memberi pelajaran kepada si pengganggu. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lampu tua dari ruang penyimpanannya. Dia meniup debunya lalu berjalan ke ruang tamu. Dia berpura-pura mempunyai lampu Aladin. Setiap kali ada orang yang lewat di rumahnya, Abu Nawas mengusap lembut lampu di ruang tamu. Lalu dia menjatuhkan beberapa koin. Tak lama kemudian, cerita baru tentang lampu Aladin Abu Nawas tersebar luas. Si menteri pun mendengar cerita ini. Awalnya dia nggak percaya. Hari demi hari semakin banyak orang yang membicarakan lampu Aladin Abu Nawas. Si menteri yang semakin penasaran mencoba mencari tahu kebenarannya dengan langsung mendatangi Abu Nawas. Bahkan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mendengar kabar tersebut. Baginda juga sangat tertarik dengan berita tersebut. Ia berusaha memanggil Abu Nawas ke istana. Namun utusan Baginda Raja selalu kembali tanpa hasil. Mereka selalu mengatakan bahwa Abu Nawas sedang tidak ada di rumah atau sedang sibuk sekali dengan tamu-tamunya yang ingin melihat lampu ajaibnya itu.
Maka Baginda Raja memutuskan untuk langsung pergi ke rumah Abu Nawas. Suatu hari pagi-pagi sekali si menteri berjalan sendirian menuju rumah Abu Nawas. Ia ingin tiba di rumah Abu Nawas sebelum orang lain tiba. Dengan begitu dia bisa membujuk Abu Nawas untuk mengizinkannya menggosok lampu Aladin. "Aku dengar kamu mempunyai lampu Aladin, benar itu Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri. Begitu menemui Abu Nawas di rumahnya, Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Benar Tuan Menteri, aku menemukannya beberapa minggu yang lalu." "Wah, hebat kamu Abu Nawas. Orang-orang juga bilang kalau kamu menggosoknya 3 kali, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan," lanjut sang menteri semakin penasaran. Abu Nawas kembali menanggapinya dengan hanya tersenyum. "Boleh aku lihat lampunya Abu Nawas?" tanya si menteri. "Oh tentu Tuan," jawab Abu Nawas. Dia berdiri dan masuk ke sebuah ruangan. Sesaat kemudian Abu Nawas muncul dengan sebuah lampu tua di tangan kanannya. Si menteri bangkit dari duduknya dan mengulurkan tangannya untuk mengambil lampu ajaib itu. Namun Abu Nawas segera menyembunyikan lampu itu di belakang punggungnya. "Jangan Tuan, gak ada orang yang boleh menyentuh lampu ini kecuali aku," kata Abu Nawas. Si menteri terus saja melihat ke arah lampu itu. Matanya terbuka lebar, dia terlihat sangat tertarik dengan jimat baru Abu Nawas itu. "Kalau hanya menyentuhnya, bolehlah Abu Nawas. Nanti aku beri kamu uang yang banyak," pinta sang menteri agak merengek. "Waduh, jangan Tuan. Kalau Anda menyentuh atau menggosoknya, nanti Anda akan mendapatkan lebih banyak daripada yang Anda berikan padaku," kata Abu Nawas. Keheningan cukup lama, hanya diisi tatapan heran si menteri ke lampu Aladin. Melihat si menteri sudah masuk perangkapnya, kemudian Abu Nawas melanjutkan aksinya. "Baiklah Tuan, Anda boleh menyentuh lampu ini. Tapi Anda harus melakukan apa yang aku perintahkan." "Siap Abu Nawas, apa yang harus aku lakukan?" tanya si menteri. "Jangan bilang ke siapapun kalau Anda telah menyentuh lampunya. Kalau tidak, jin itu akan marah padaku. Terus kalau ada yang datang, Anda harus bersembunyi," jelas Abu Nawas. Si menteri mengangguk tanda setuju. Abu Nawas kemudian menyerahkan lampu itu kepada si menteri. Tak berselang lama mereka mendengar sepasang langkah kaki mendekat. Mereka berdua melihat keluar, ternyata itu adalah suara langkah Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Cepat Tuan sembunyi di bawah meja itu," perintah Abu Nawas kepada sang menteri. Tuan Menteri langsung bersembunyi di bawah meja dengan membawa lampu Aladin di tangannya. Sesaat kemudian Baginda Raja masuk ke dalam rumah. "Abu Nawas, aku mendengar 2 cerita menarik tentangmu," kata Baginda Raja tanpa basa-basi. "Ampun Paduka yang mulia, cerita tentang apa itu?" tanya Abu Nawas. "Yang pertama, orang-orang bilang kamu punya jin yang mencuri uang mereka. Terus yang kedua, mereka juga bilang kamu punya lampu Aladin. Yang benar yang mana?" tanya Baginda Raja. "Paduka, sebenarnya kedua cerita itu nggak ada yang benar," jawab Abu Nawas. "Tapi rumor ini sudah menyebar luas ke seluruh negeri Abu Nawas. Kamu jangan menyembunyikan sesuatu dariku," kata Baginda Raja dengan tegas. "Ampun Paduka, sebenarnya saya ingin menceritakan kebenaran ini kepada Paduka beberapa hari yang lalu," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Kok kamu tersenyum Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Ya, sesuai yang Paduka ceritakan tadi, aku punya lampunya dan juga mungkin aku punya jinnya," jawab Abu Nawas cepat. "Maksudmu gimana Abu Nawas?" tanya Raja Harun tampak bingung.
Abu Nawas segera menarik taplak meja. Raja Harun ar-Rasyid melihat Tuan Menteri sedang memegangi lampu bersembunyi di bawah meja. "Ini Paduka, jin dan lampunya yang Paduka tanyakan tadi," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Loh, itu kan menteriku Abu Nawas," kata Raja Harun ar-Rasyid semakin bertambah bingung. "Ya memang Paduka, orang inilah yang membuat cerita palsu tentang saya. Orang ini yang menceritakan kepada orang-orang bahwa aku mempunyai jin pencuri. Ya, aku buat cerita lagi tentang lampu Aladin untuk menjegalnya," jelas Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid tak kuasa menahan tawa melihat menterinya ngumpet di bawah meja, memeluk lampu dengan wajah bingung. Mengetahui dirinya dijebak oleh Abu Nawas, sang menteri merasa sangat kesal. Dia keluar dari tempat persembunyiannya dan menjatuhkan lampu itu ke lantai. 4 pengawal raja yang sedari tadi mendampinginya pun ikut menertawakannya. Keledai paling tampan. Suatu hari, Baginda Raja mengundang Abu Nawas untuk datang ke istananya. Ia ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas dengan memberinya tugas yang cukup sulit. "Wahai Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Kalau kau bisa mengerjakannya, aku akan memberimu hadiah. Tapi jika gagal, kau akan dihukum," tutur Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, apa tantangannya?" sahut Abu Nawas. "Belikan aku keledai yang paling tampan dan rupawan," perintah Baginda Raja. "Oh, cuma itu? Lalu hadiah apa yang aku dapatkan bila berhasil mewujudkannya? Dan hukuman apa yang akan aku terima bila gagal melakukannya?" tanya Abu Nawas. "Bila berhasil, keledainya aku berikan untukmu. Tapi bila gagal, kau harus memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Bagaimana Abu Nawas?" terang Baginda Raja. "Tapi saya tidak punya uang Paduka, karena keledai tampan harganya sangat mahal," ujar Abu Nawas. "Berapa uang yang kau butuhkan?" tanya Baginda Raja. 1.000 dinar saya rasa cukup Paduka, jawab Abu Nawas. Maka setelah Baginda Raja memberikan uangnya, Abu Nawas segera pergi ke pasar untuk mencari keledai yang paling tampan. Namun saat di tengah perjalanan, terbesit ide konyol di benak Abu Nawas. Bukannya melanjutkan perjalanan, ia malah memilih pulang ke rumahnya. Kemudian Abu Nawas mengambil keledai miliknya dan dibawanya ke istana. Melihat keledainya jelek dan kurus, Baginda Raja menjadi emosi. "Hei Abu Nawas, yang saya minta keledai tampan dan rupawan. Mengapa kau bawa keledai ini?" tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka yang mulia, semua keledai di pasar sangat tampan dan rupawan. Saya takut jika saya membawa keledai yang terlalu tampan, orang-orang akan berpikir bahwa ketampanan keledai itu melebihi ketampanan Paduka yang mulia." Mendengar hal itu, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Karena berhasil menghibur Baginda Raja, ia pun tak jadi menghukum Abu Nawas, dan dia disuruh membawa pulang keledainya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas mendapat 2 keuntungan. Ia bisa membawa kembali keledainya dan memperoleh uang 1.000 dinar yang sedianya akan digunakan untuk membeli keledai. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar bahwa Baginda Raja akan mengadakan pesta besar-besaran. Abu Nawas yang selalu ingin hadir dalam pesta tersebut merasa senang dan segera bersiap-siap. Namun ada masalah, Abu Nawas tidak memiliki pakaian yang pantas untuk menghadiri pesta yang diadakan di istana. Inginnya sih membeli pakaian yang baru, tapi dia tidak memiliki uang. Dalam keputusasaannya, muncul sebuah ide kreatif pada diri Abu Nawas.
Dia mengambil selembar kain yang telah lama dia simpan. Kain tersebut sudah usang dan tidak terawat. Kemudian ia memotong kain itu menjadi 2 bagian. Potongan pertama ia gunakan sebagai sorban di kepalanya, sedangkan potongan kedua ia kenakan sebagai jubah. Dengan penampilan yang agak aneh, Abu Nawas pun pergi ke istana untuk menghadiri pesta. Ketika dia tiba di sana, semua orang yang hadir mulai tertawa melihat penampilannya yang aneh itu. Mereka tidak percaya bahwa Abu Nawas berani datang dengan penampilan seperti itu di depan raja. Baginda raja sendiri juga ikut tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Nawas justru menjadi heran karena ia merasa tak ada yang lucu dengan penampilannya. Ia bahkan penuh percaya diri dengan jubah dan sorban yang dikenakannya, tapi ternyata malah mengundang gelak tawa. Hal ini membuat Abu Nawas sangat dongkol. Adapun Baginda Raja melihat sesuatu yang lain dalam tindak Abu Nawas ini. Dia tahu bahwa Abu Nawas adalah seorang yang cerdas dan berbakat dalam membuat puisi dan lelucon. "Wahai Abu Nawas, kau telah menghibur kami semua hari ini. Kami sangat senang dengan penampilanmu yang unik ini. Tolong ceritakan kepada kami tentang kisah-kisah lucu yang akan membuat kita tertawa," pinta Baginda Raja. Tentu saja permintaan Baginda Raja tak bisa Abu Nawas penuhi. Bagaimana mungkin dalam keadaan dongkol Abu Nawas akan menceritakan kisah-kisah lucu? Namun kalau ia tidak menuruti permintaan raja, ia khawatir akan dihukum. Kemudian dengan ketus Abu Nawas berkata, "Tentu wahai Paduka yang mulia, tetapi semua cerita lelucon saya hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang bijak. Jika saya menceritakan lelucon ini di depan semua orang, mereka mungkin tidak akan mengerti Paduka," ujar Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja dan semua tamu undangan tertawa lebih keras lagi. Inilah cara Abu Nawas untuk menghindari memberikan cerita lucu yang tak mungkin ia lakukan karena suasana hati yang sedang emosi. Baginda Raja kemudian memberikan hadiah sebagai penghargaan atas hiburannya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Abu Nawas bepergian keluar kota. Ia berjalan melewati tandusnya padang pasir. Di tengah jalan Abu Nawas menemukan beberapa kerangka manusia yang sedang tergeletak di tanah. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba muncul orang tak dikenal menghadangnya. Rupanya dia adalah orang gila yang terkenal kejam. Dengan membawa golok di tangannya, orang gila itu menghampiri Abu Nawas. "Siapa kamu?" tanya orang gila tersebut. "Saya hamba Allah," jawab Abu Nawas. "Saya juga hamba Allah. Yang saya maksud, nama kamu siapa?" bentak orang gila mulai emosi. "Nama saya Abu Nawas," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Apakah kamu orang berilmu?" tanya orang gila itu kembali. "Iya, saya orang yang berilmu," jawab Abu Nawas. "Baguslah, kamu lihat kerangka-kerangka di depanmu itu. Mereka adalah orang-orang yang aku bunuh karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaanku," ujar orang gila tersebut. "Dan kali ini adalah giliranmu. Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku, maka nasibmu akan sama. Kamu akan mati di tanganku," ujar orang gila itu. "Apa pertanyaanmu?" tanya Abu Nawas. "Begini, ketika awal bulan, bulan berbentuk kecil yang kita sebut bulan sabit. Dan ketika pertengahan bulan, bulan menjadi besar yang kita sebut bulan purnama. Tapi ketika akhir bulan, bulan kembali menjadi kecil yang kita sebut bulan sabit. Pertanyaanku adalah, kenapa di awal bulan dan di akhir bulan, bulan bentuknya kecil?" tanya si orang gila. "Kamu sangat bodoh,"
Di awal bulan, bulan masih kecil karena saat itu Tuhan sedang membuat bulan agar menjadi besar. Setelah bulan menjadi besar di pertengahan bulan, lalu Tuhan memotong-motong bulan purnama menjadi kepingan-kepingan kecil. Kepingan-kepingan tersebut lalu Tuhan jadikan bintang yang bertebaran di langit. Oleh sebab itulah kenapa di awal bulan dan di akhir bulan, bulan bentuknya jadi kecil. Kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar jawaban Abu Nawas, orang gila itu langsung merebut tangan Abu Nawas dan menciumnya. Luar biasa, ternyata jawaban Anda sesuai dengan apa yang kupikirkan. Abu Nawas pun lalu dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanannya. Kisah Nabi Hanzalah alaihi salam. Nama Nabi Hanzalah mungkin jarang terdengar di telinga kita. Nabi Hanzalah adalah salah satu nabi yang hidup di zaman Zulkarnain. Nama aslinya adalah Hanzalah bin Sifwan. Nabi Hanzalah diutus untuk membimbing kaum Ashabur Rosh. Ia adalah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel, keturunan Yahuda, anak keempat dari Nabi Yakub. Pada surah Al-Furqan ayat 38 disebutkan selain kaum Ad dan kaum Samud, ada kaum lain yang dibinasakan, yakni kaum Ashabur Rosh. Kaum inilah yang menentang dan membangkang kepada ajaran Nabi Hanzalah. Mereka ini menetap di daerah Hadramaut Yaman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan bahwa Ashabur Rosh adalah sebuah kaum yang menyembah pohon sanaubar dan disebut sebagai Sahtirot atau rajanya pohon. Anak Nabi Nuh yang bernama Yafis bin Nuh adalah yang pertama kali menanam pohon itu pasca badai topan yang menerpa tepian sungai yang dikenal dengan sebutan Rausun Qaum. Yafis menyebar 12 bibit pohon sanaubar kepada 12 desa di tepian sungai. Desa-desa tersebut bernama Oban, Ozardi, Bahman, Ispan, Parwadin Ordi, Bahsit, Khordad, Murdad, Tir, Miher, dan Sahriwar. Nama-nama tersebut kemudian dijadikan sebagai nama-nama bulan dalam sistem penanggalan bangsa Ajami atau bangsa Persia. Seiring berjalannya waktu, pohon itu tumbuh besar dan subur. Para penduduk pun amat menghormati pohon tersebut. Melihat keadaan ini lalu dimanfaatkan oleh setan untuk menyesatkan kaum Ashabur Rosh. Setan membisikkan kepada Raja Tarous agar diperintahkan seluruh penduduk supaya menyembah pohon itu. Setan meminta raja untuk melarang kaumnya menggunakan air dari sungai di sekitar pohon sanaubar. Kemudian sang raja mengumpulkan seluruh penduduk dari 12 desa tersebut. Wahai rakyatku, janganlah kalian dan ternak kalian untuk minum dari sungai itu. Berikanlah kehidupan yang sempurna bagi pohon sanaubar, kata sang raja memberitahu. Sementara setan meyakinkan kaum Ashabur Rosh bahwa pohon tersebut merupakan hayat ilahiyat, yaitu pohon kehidupan ketuhanan, sehingga tidak diperbolehkan siapapun mengganggu kehidupan pohon itu. Ternyata hasutan setan ini berhasil menyesatkan mereka dan membuatnya menyembah pohon sanaubar. Dalam rangka pemujaan, kaum Ashabur Rosh mengadakan sebuah perayaan rutin tiap bulannya, di mana pada hari raya itu mereka mempersembahkan seserahan berupa daging hewan yang dibakar. Saat asap pembakaran membumbung tinggi, mereka bersujud dan berdoa kepada pohon sanaubar. Kemudian dengan tipu dayanya, setan membuat pohon tersebut seolah-olah bisa berbicara. Dengan suara menggema, pohon tersebut berkata membalas doa-doa mereka.
Pada saat itulah setan menipu mereka seakan mereka sedang berbicara dengan sesembahannya. Padahal setanlah yang ada di balik pohon tersebut. Pada suatu ketika, salah satu pengawal kerajaan menemukan seorang anak kecil sedang minum dari air sungai itu. Ia pun langsung melaporkannya kepada sang raja. Mendengar laporan tersebut, seketika sang raja menjadi murka. Dalam keadaannya yang sedang emosi, setan menghasut dan mempengaruhi sang raja untuk memenggal kepala anak kecil yang tak berdosa itu. Sang raja pun segera menyiapkan algojo dan mengumpulkan kaumnya di depan pohon sanaubar. Tangan anak kecil itu diikat di atas papan penggal. Algojo telah mengasah pedang dan penduduk berteriak, "Hukum dia, hukum dia, hukum dia." Sang anak menjadi ketakutan. Ia memohon dan menangis supaya diberikan pengampunan. Ia mengatakan bahwa ia terpaksa minum dari air itu karena ia merasa sangat haus. Akan tetapi raja tak memaafkannya. Maka dipenggallah leher anak yang tak berdosa itu. Lalu setan datang dan berkata dari balik pohon sanaubar, "Lihatlah, ini adalah hukuman bagi siapapun yang minum dari sungai itu. Maka bersujudlah kepadaku." Mendengar itu, raja dan kaum Ashabur Rash segera bersujud di depan pohon sanaubar. Tak cukup sampai di situ, setan kembali menggoda Raja Tarous dan kaumnya, yaitu dengan menyerahkan seluruh binatang ternak yang telah minum dari air sungai itu. Seluruh binatang ternak itu pun disembelih dan seluruh penduduk diminta bersujud. Dengan segala kekafiran yang terjadi, Allah kemudian mengutus Nabi Hanzalah untuk menyadarkan kaum Ashabur Rash. Nabi Hanzalah memberitahu mereka bahwasannya pohon yang mereka sembah bukanlah Tuhan. "Hai Hanzalah, engkau telah keliru. Dia adalah sesembahan kami. Dia bisa bicara dengan kami," protes mereka. Nabi Hanzalah lalu menjelaskan, "Pohon itu tidak bisa bicara. Suara yang kalian dengar adalah suara setan yang berbicara dari balik pohon tersebut. Kalian telah tega membunuh anak kecil yang tak berdosa dan membunuh hewan-hewan ternak kalian hanya karena meminum air dari sungai itu." Akan tetapi, apa yang dikatakan Nabi Hanzalah ini dianggap sebagai hal konyol dan mustahil. Mereka pun tak menghiraukannya. Meskipun selalu mendapat pertentangan dan cemoohan, Nabi Hanzalah tak pernah berhenti mengajak kaumnya untuk ke jalan yang benar. Hingga pada suatu hari, mereka pun lalu mendatangi Nabi Hanzalah. "Kami akan beriman kepada Tuhanmu, tapi ada syaratnya. Kau harus menolong kami dari burung angka," kata mereka. Nabi Hanzalah menyanggupi permintaan tersebut. Menurut kisah dari Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh kaum Ashabur Rash terdapat sebuah gunung yang bernama Falaj, di mana gunung tersebut menjadi tempat tinggal burung raksasa yang bernama angka. Apabila burung itu terbang, tubuhnya bisa menutupi sinar matahari. Lehernya panjang seperti unta dan memiliki 4 sayap. Burung ini suka membawa hewan-hewan berukuran besar, seperti kuda, unta, dan gajah, lalu dibawanya ke gunung tempat tinggalnya dan kemudian memangsanya. Burung angka ini juga dikisahkan suka memangsa anak kecil, membawanya dengan cakar lalu dijadikan makanan untuk anak-anaknya. Keberadaan burung angka membuat kaum Ashabur Rash menjadi gelisah. Oleh karena itu, mereka meminta pertolongan kepada Nabi Hanzalah. Mereka berjanji akan mengimani ajaran Nabi Hanzalah apabila ia berhasil menewaskan burung raksasa tersebut. Kemudian Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, matikanlah burung angka dan putuskanlah keturunannya." Allah pun segera mengabulkan doa Nabi Hanzalah.
Seketika burung angka beserta anak-anaknya tiba-tiba tewas terbakar dan berjatuhan hingga tidak ada lagi burung angka yang tersisa di dunia. Melihat itu, kaum Ashabur Rash menjadi sangat gembira dan bersukacita. Kini mereka bisa hidup aman tanpa harus merasa khawatir dengan serangan burung raksasa. Namun setelah mereka diselamatkan, kaum Ashabur Rash ini tak menepati janjinya. Mereka masih saja menyembah pohon Sanaubar. Karena dakwahnya tidak diterima, akhirnya Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah. Ia meminta supaya pohon Sanaubar yang jadi sesembahan dibuat layu dan mati kekeringan. Allah pun kembali mengabulkan doa Nabi Hanzalah. Ketika menyaksikan itu, kaum Ashabur Rash sangat murka dan marah. Sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita, kata mereka. Maka mereka pun berniat untuk membunuh Nabi Hanzalah. Mereka ingin Nabi Hanzalah mati dengan tersiksa. Mereka kemudian membuat sebuah sumur yang sangat dalam, di mana sumur tersebut nantinya akan digunakan untuk membuang Nabi Hanzalah dan membuatnya mati karena kelaparan serta kehausan. Pada esok harinya ditangkaplah Nabi Hanzalah. Ia lalu dilemparkan ke dalam sumur yang sudah dibuat dan menutupnya dengan batu yang besar. Rupanya dari sekian banyaknya kaum Ashabur Rash, ada salah seorang budak hitam yang mengimani ajaran Nabi Hanzalah. Ia juga melihat bagaimana Nabi Hanzalah dimasukkan ke dalam sumur. Budak hitam ini tidak bisa mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur itu, karena batu yang menutupinya sangatlah besar dan berat. Kalaupun ia mampu, ia juga tak akan mungkin berani melakukannya. Bisa-bisa ia akan dihukum mati. Oleh karena itu, ia hanya bisa menolongnya dengan cara memberi makanan. Nabi Hanzalah secara diam-diam. Setiap hari sehabis mencari kayu bakar, ia memberikan makanan dan minuman melalui celah batu yang menutupi sumur. Sampai suatu ketika, budak hitam ini kelelahan karena mencari kayu dan ia pun mulai beristirahat sejenak. Namun saat budak ini tertidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja membuat tidurnya menjadi lama. Ia tertidur selama 7 tahun. Ketika ia tertidur, kaum Ashabur Rash diberikan azab yang sangat pedih. Allah mengazabnya dengan menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya orangnya saja, bahkan pepohonan dan hewan ternak pun berubah menjadi hitam. Azab ini sesuai yang Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 39. Dan kami jadikan dari masing-masing mereka perumpamaan, dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Sampai akhirnya salah sebagian dari mereka bertaubat dan mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur. Mereka pun mulai beriman kepada Allah dan Nabi Hanzalah alaihi salam. Setelah itu Nabi Hanzalah pun penasaran kemana perginya budak hitam yang selalu memberinya makan. Ketika ia bertanya kepada salah satu kaum Ashabur Rash, mereka tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi dan apa yang dilakukannya. Dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan tatkala Nabi Hanzalah dikeluarkan dari sumur, ia bertanya kepada kaumnya tentang keberadaan budak hitam yang menolongnya. Mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Dan Nabi Hanzalah tak pernah menemukannya sampai ia meninggal dunia. Setelah Nabi Hanzalah wafat, Allah membangunkan budak hitam dari tidurnya, dan dialah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada sebuah negeri yang dipimpin oleh raja yang bijaksana. Raja tersebut diyakini adalah Nabi Ilyasa. Di bawah kepemimpinannya ini, negerinya menjadi makmur dan sejahtera.
Hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya, sehingga rakyat pun merasa aman. Seiring berjalannya waktu, usia sang raja sudah semakin menua. Tapi sayangnya ia tak mempunyai keturunan untuk dijadikan penerusnya. Kemudian sang raja mengumpulkan semua rakyat dengan tujuan untuk mencari penerus kerajaannya. Sang raja merasa dirinya sudah terlalu tua dan saatnya untuk mundur dari singgasana. Di hadapan seluruh rakyat, raja berkata bahwa ia akan mempersilahkan bagi siapapun yang mau menggantikan dirinya sebagai raja. Hanya saja sang raja mengajukan syarat, yakni sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam hari, dan sanggup menahan amarahnya. Apabila sanggup melakukannya, maka sang raja akan menyerahkan tahtanya. Rakyat yang mendengar pengumuman tersebut hanya bisa terdiam. Mereka sebenarnya bukan tidak bisa, tapi takut untuk mengemban tugas sebesar itu. Hingga akhirnya ada seorang pemuda mengangkat tangannya dan menyatakan kesanggupannya. Pemuda tersebut adalah Basar putra Ayub, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nabi Zulkifli. Sang raja tidak lantas mengiyakan kesanggupan dari si pemuda. Raja pun kemudian mengulang perkataannya di hadapan seluruh rakyat. "Wahai rakyatku, siapa saja di antara kalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam harinya, juga sanggup menahan amarah, akan saya serahkan kerajaan ini. Karena saya sudah sangat tua, namun semua rakyatnya tetap saja terdiam. Tidak ada yang berani mengangkat tangan untuk menyatakan kesanggupannya, kecuali hanya satu pemuda, yakni Nabi Zulkifli. Raja pun tidak menghiraukan Nabi Zulkifli, hingga ia mengulang perkataannya untuk yang ketiga kalinya. Lagi-lagi hanya pemuda tersebut yang mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dirinya sanggup menggantikan posisinya sebagai raja. Setelah 3 kali bertanya, maka sang raja merasa yakin bahwa hanya pemuda tersebut yang siap menggantikan posisinya. Singkat cerita, ketika sudah menjadi seorang raja, Nabi Zulkifli menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia bahkan memenuhi janjinya untuk berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Ia juga senantiasa menahan amarahnya. Ia mementingkan hajat semua rakyatnya. Ia juga memperhatikan kebutuhan rakyatnya yang sedang dalam kesusahan. Sehingga dalam beberapa tahun, negeri yang dipimpin Nabi Zulkifli bertambah makmur dan sejahtera. Ia pun kini menjadi raja yang dihormati dan dicintai rakyatnya. Pada suatu ketika, kerajaan Nabi Zulkifli akan berperang melawan pemberontak. Nabi Zulkifli mengajak rakyatnya untuk turun berperang. Namun sayangnya, rakyat Nabi Zulkifli tidak mau bergabung karena merasa takut. Mereka mengajukan satu permintaan. Mereka mau berperang jika Nabi Zulkifli ikut berperang dan menjamin keselamatan mereka. Nabi Zulkifli pun menyanggupi permintaan mereka. Beliau lalu berdoa kepada Allah meminta keselamatan serta kemenangan. Setelah mendengar doa Nabi Zulkifli dan menjamin keselamatan mereka semua, barulah rakyatnya bersiap maju berperang. Akhirnya Nabi Zulkifli dan rakyatnya memperoleh kemenangan. Permintaan yang ditepati oleh Nabi Zulkifli membuat mereka semakin hormat kepada rajanya tersebut. Melihat ketaatan Nabi Zulkifli kepada Allah serta dicintai oleh rakyatnya membuat iblis ingin mengujinya. Iblis ingin membuat Nabi Zulkifli lalai dari tugasnya, juga lalai dari janjinya. Kemudian iblis menyamar menjadi kakek tua untuk mengganggu Nabi Zulkifli. Ia mendatangi Nabi Zulkifli pada siang hari, di mana pada waktu tersebut merupakan waktu istirahatnya. Meskipun demikian, Nabi Zulkifli tetap menyambutnya dengan penuh kehangatan.
Iblis yang menyamar menjadi kakek tua kemudian bercerita panjang lebar mengenai keluhan yang dialaminya yang membuat Nabi Zulkifli menahan tidur siangnya. Setelah selesai bercerita, Nabi Zulkifli menyarankan kepada kakek tersebut apabila ingin kembali mengadu keluh kesahnya agar datang pada sore hari saja. Kakek itu pun mengiyakannya. Namun pada sore hari hingga matahari terbenam, kakek tersebut tidak datang. Ia justru datang kembali pada keesokan harinya pada waktu siang, ketika waktunya bagi Nabi Zulkifli untuk istirahat. Melihat si kakek datang, Nabi Zulkifli pun bertanya, mengapa ia tidak datang pada sore hari saja? Namanya saja iblis yang menyamar. Ia menjawabnya dengan berbagai macam alasan. Yang sebenarnya ingin ia lakukan adalah memancing amarah Nabi Zulkifli dengan mengganggu waktu istirahatnya. Akan tetapi Nabi Zulkifli tetap bersabar dan melayani kakek tersebut dengan ramah. Setelah waktu menjelang sore, tibalah waktunya si kakek pamit pulang. Nabi Zulkifli kembali menyarankan agar datangnya pada waktu sore saja. Akibat ulah kakek ini, Nabi Zulkifli sampai tidak tidur selama beberapa hari. Hingga pada keesokan harinya, Nabi Zulkifli memerintahkan beberapa pengawal untuk menjaga pintu masuk istana. Ia juga memberi pesan kepada mereka agar melarang siapapun datang di saat waktu istirahatnya. Hal ini dikarenakan kondisi beliau sudah sangat kelelahan dan ingin tidur sejenak. Tapi kakek itu datang kembali di saat waktunya Nabi Zulkifli istirahat. Tentu saja ia langsung dihadang penjaga dan tidak diperbolehkan masuk. Namun karena kakek tersebut adalah jelmaan iblis, ia dapat masuk ke dalam istana dan menemui Nabi Zulkifli. Hal ini dilakukan untuk kembali mengganggu waktu istirahatnya, agar Nabi Zulkifli terpancing dan menjadi emosi. Dengan demikian, Nabi Zulkifli telah melanggar sumpahnya saat diangkat menjadi raja. Sang kakek lalu segera menuju kamar Nabi Zulkifli. Melihat si kakek berada di dalam istananya, Nabi Zulkifli mengatakan supaya tidak mengganggunya sementara waktu, agar ia dapat beristirahat sejenak. Kemudian, Nabi Zulkifli tersadar bahwa istananya telah dijaga oleh penjaga dan pintunya pun telah dikunci. Tidak mungkin ada orang yang bisa masuk. Dari sanalah Nabi Zulkifli mengetahui bahwa kakek tersebut adalah jelmaan iblis. Meskipun demikian, Nabi Zulkifli tidak menunjukkan amarahnya. Ia tetap tenang dan sabar. Karena penyamarannya terbongkar, iblis pun menunjukkan wujud aslinya. Sejak saat itu, iblis sudah tak bisa mengganggunya. Iblis pun kecewa karena usahanya telah gagal untuk membuat Nabi Zulkifli emosi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu ketika Abu Nawas dan sahabatnya ini melancong ke negeri seberang. Di sana mereka berdua menghabiskan waktunya dengan mengunjungi tempat-tempat wisata. Di sini pemandangannya indah-indah sekali, uji Abu Nawas. Benar, aku juga merasa betah di tempat ini, sahut sahabatnya. Ayo kita cari tempat wisata lain, pasti ada yang lebih indah, ajak Abu Nawas. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan mencari tempat wisata lain. Tak berapa lama kemudian, langkah mereka terhenti di depan sebuah taman yang indah. Namun ketika mereka hendak memasukinya, ternyata taman tersebut bukan untuk umum, melainkan hanya diperuntukkan bagi keluarga kerajaan. Sayang sekali, padahal aku sangat penasaran. Pasti di dalamnya sangat indah, ucap sahabatnya. Kenapa mesti risau? Kita masuk saja secara diam-diam. Toh tamannya tidak ada yang jaga, ujar Abu Nawas. Ajakan Abu Nawas ini disambut gembira oleh sahabatnya.
Mereka berdua pun akhirnya memasuki taman dan menikmati keindahannya. Saat sedang asyik-asyiknya bersantai, tiba-tiba beberapa pengawal kerajaan datang, lalu menangkap Abu Nawas dan sahabatnya. Mereka berdua kemudian diseret ke istana untuk dihadapkan kepada rajanya. "Siapa kedua orang ini dan kenapa dibawa kemari?" tanya sang raja kepada pengawalnya. "Ampun Paduka yang mulia, mereka telah lancang. Mereka berani memasuki taman Paduka," jawab salah satu pengawal. "Kurang ajar, bukankah kalian sudah tahu kalau taman tersebut tidak boleh dimasuki siapapun?" bentak sang raja. Akibat kesalahan yang dilakukan Abu Nawas dan sahabatnya, sang raja lalu memutuskan untuk menghukum mereka berdua. "Pengawal, masukkan mereka berdua ke dalam penjara. Besok mereka akan menjalani hukuman pancung," titah sang raja. Mendengar hal itu, spontan Abu Nawas dan sahabatnya langsung kaget dan tak percaya. "Tunggu Paduka, hanya karena kesalahan sepele Tuan menjatuhi kami hukuman mati?" tanya Abu Nawas keberatan. "Ini sebagai pelajaran agar tidak ada orang lain yang berani lagi memasuki tamanku," balas sang raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun memutar otaknya supaya bisa lepas dari hukuman sang raja. "Ampun Paduka, saya dengar Paduka suka sekali dengan kuda. Kalau saya bisa membuat keajaiban pada kuda Paduka, apakah Paduka akan membebaskan kami?" tanya Abu Nawas. "Iya, memang benar. Saya suka sekali dengan kuda," jawab sang raja. "Lalu keajaiban apa yang akan kau tunjukkan terhadap kuda saya?" tanya sang raja kemudian. "Begini Paduka, saya akan mengajari kuda Paduka supaya bisa bernyanyi," jawab Abu Nawas. "Kamu bisa mengajari kudaku bernyanyi? Apa saya tidak salah dengar?" tanya sang raja penasaran. "Benar Paduka, tapi saya butuh sedikit waktu. Tidak bisa dalam semalam saja," jelas Abu Nawas. Mendengar pengakuan Abu Nawas, sang raja pun sepakat. "Baiklah, aku akan menunda hukumanmu selama setahun. Ajari kudaku menyanyi, jika berhasil kalian kubebaskan. Tapi jika gagal, kalian langsung akan dihukum mati," ancam sang raja. "Terima kasih banyak Paduka yang mulia," sahut Abu Nawas kegirangan. Abu Nawas dan sahabatnya lalu diperbolehkan meninggalkan istana. Setelah keluar dari istana, sahabatnya ini berkata kepada Abu Nawas, "Sungguh mengagumkan. Aku tidak pernah tahu kalau ada orang yang bisa mengajari kuda bernyanyi." Abu Nawas menjawab, "Kamu benar, tentu tidak ada yang bisa." Mendengar itu seketika sahabatnya langsung tercengang. "Kalau begitu, kenapa kamu bilang ke raja kalau kamu bisa mengajari kuda menyanyi?" tanya sahabatnya penuh rasa khawatir. "Yang penting kita dapat tambahan waktu untuk hidup. Apa kamu tidak memperhatikan, sang raja umurnya sudah sangat tua, tapi dia sangat suka sekali berperang. Hampir sebulan sekali dia ikut berperang. Bisa jadi dalam kurun waktu setahun dia mati dalam peperangan, atau bisa juga mati karena umurnya sudah tua. Bisa juga dalam kurun waktu setahun kita yang mati. Siapa yang tahu?" jawab Abu Nawas enteng. Sahabatnya itu hanya bisa melongo mendengar penjelasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang sahabat raja yang tak suka dengan keberadaan Abu Nawas di ruang lingkup istana. Abu Nawas sendiri juga tidak suka kepadanya. Tapi ketidaksukaan Abu Nawas bukan tanpa sebab. Abu Nawas kerap kali memergokinya tengah menyalahgunakan kedekatannya dengan raja untuk memeras rakyat kecil. Akan tetapi setiap kali Abu Nawas mengadukan hal itu, Baginda Raja justru malah membelanya.
Baginda Raja menganggap bahwa tuduhan Abu Nawas hanya karena ketidaksukaannya. Suatu hari, sahabat Baginda Raja tersebut diangkat menjadi gubernur di mana Abu Nawas tinggal. Hanya dalam waktu sebulan, Abu Nawas sudah banyak mendapatkan aduan dari masyarakat tentang perilaku gubernur barunya itu. Wahai Abu Nawas, gubernur baru kita telah bertindak semena-mena. Ia sangat kejam sama rakyat kecil, dan ia juga sering berbuat korupsi, kata salah satu warga. Engkau kan dekat dengan Baginda Raja, laporkan saja padanya Abu Nawas biar dia dipecat, sahut lainnya. Dia itu sahabat raja, kalau saya sendirian mengadu tentu Paduka lebih percaya padanya, ujar Abu Nawas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tak mau terus-terusan tertindas oleh ulah gubernur baru itu, kata para sahabatnya. Mendengar keluhan tersebut, sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memikirkan cara supaya Baginda Raja percaya kepadanya. Lebih baik kita ke istana sama-sama. Nanti di hadapan Baginda Raja biar aku yang berbicara untuk mewakili kalian, ucap Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas dan beberapa puluh warga datang menghadap Baginda Raja. Melihat Abu Nawas datang dengan membawa orang banyak sempat membuat Baginda Raja kaget. Ada apa Abu Nawas? Kenapa kau bawa orang banyak sekali? Tanya Baginda Raja. Mereka mau mengadukan bahwa gubernur baru yang Paduka angkat telah berbuat dolim. Ia semena-mena dengan rakyat kecil dan ia juga sering memakan dana bantuan yang seharusnya diberikan kepada warga miskin, kata Abu Nawas memberitahu. Spontan Baginda Raja kaget mendengarnya. Apa benar begitu? Tanya Baginda Raja kepada warga yang datang. Benar Paduka yang mulia, jawab mereka serempak. Kalian jangan bohong ya. Setahu saya gubernur kalian itu adil dan bijaksana, ucap Baginda Raja yang tidak tahu kondisi sebenarnya. Melihat hal tersebut, Abu Nawas segera maju ke depan. Wahai Paduka yang mulia, apalah arti adil dan bijaksananya gubernur kami jika tidak dinikmati oleh warga provinsi lain? Oleh karena itu, sudilah kiranya Baginda memindahkan gubernur kami ke tempat lain, agar keadilan dan kebijaksanaannya bisa dinikmati seluruh rakyat, kata Abu Nawas beralasan. Mendengar itu, Baginda Raja tertawa sambil meninggalkan mereka. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas dan para rakyatnya. Begitulah cara Abu Nawas memberitahu kelakuan sahabat Baginda Raja, tanpa harus menyakiti hati Baginda Raja.